Nah, titik terakhir peradaban manusia secara global ini kelihatannya nanti itu ada gejala-gejala bacaan alam kok mengerikan ya, mengkhawatirkan gitu. Jadi gejala itu ada ya? Ya, yang ya itu tadi yang ikan-ikan di laut, termasuk ikan paus itu gelisah semua, dan ikan-ikan kecil itu semua. Simbol Semar itu melambangkan apa sih sebenarnya? Semar itu adalah Adamnya bangsa Nusantara ini. Adamnya orang Eropa namanya Anglo-Saxon ya, bangsa Anglo-Saxon. Adamnya orang Negro ada sendiri, Adamnya orang Cina namanya Julaihut, Adam kita namanya Bodronoyo ya. Bodro itu matahari, Noyo itu cahaya. Jadi manusia Indonesia sebenarnya adalah tercipta dari sinar matahari. Karena apa? Karena Sang Maha pada waktu membuat permainan yang namanya bumi, saya anggap itu permainan oleh beliau. Ya, beliau mewujudkan dirinya harus berbentuk titah, lalu menjadi manusia ini. Makanya Semar itu digambarkan perutnya besar, bokongnya besar, bunder gini ya. Itu artinya apa? Dan matanya rembes. Artinya bumi itu selamanya memang untuk manusia. Oleh karena itu manusia harus menjadi front terdepan keteladanan yang harus menjaga ekosistem dan kepada kehidupan-kehidupan yang lainnya, termasuk binatang, termasuk mengerti tentang gaib ya. Gaib harus mengerti. Karena gaib ada sebelum ada manusia. Bumi diciptakan untuk menjaga ekosistem, menjaga gunung, menjaga api, menjaga hutan, menjaga bambu-bambu, menjaga sumber-sumber. Gaib diciptakan dulu. Ada maha gaib, ada gaib. Maha gaib misalnya Ibu Ratu Mas Laut Selatan. Ya, orang Cina menyebut Dewi Kuan Im. Kalau di Alkitab disebut the Queen of the South Sea. Jadi seorang ratu di Laut Selatan gitu lah. Teman saya Jerry dari Jerman itu sekarang itu lagi mendekat dengan beliau supaya beliau mengukuhkan nanti kalau di Nusantara itu sudah ada seorang raja yang bijak supaya sang ibu nanti ikut menjaga. Dan dia benar juga. Bung Karno selalu ke sana, kerajaan Yogyakarta, kerajaan Solo selalu membuat Songgo Buwono, yaitu untuk pertemuan dengan beliau. Pertemuan itu bukan porno, temu rasa, termasuk membuat sesuatu. Makanya kesakralan keraton-keraton itu masih ada gitu. Terus ini yang apa tuh namanya? Ada yang tanya, jenengan kan selalu belajar tentang banyak kitab itu dari beberapa atau lintas agama lah barangkali. Bagaimana yang Jatikusumo menyikapi fanatisme di dalam beragama? Begitu orang beragama mulai fanatik, disitulah dia akan gagal mencapai Tuhan. Karena orang masuk agama itu sebenarnya belajar mencari Tuhan. Kalau sekolah ya harus lulus. Kalau sudah lulus itu cirinya apa? Bertuhan. Kalau sudah bertuhan, tidak ada skat ya, tidak ada sekat, tidak ada kelompok dan golongan. Besok kalau mati itu enggak Sang Maha Pencipta, kamu agamanya apa? Ayo sana, kaplingmu sana, kamu sana, kamu sana. Kamu orang Islam, Islam apa? Apa aliranmu apa? Mazhabmu apa? Nasrani, atau Kristen apa Katolik? Gerejamu di mana? Enggak seperti itu udah gak ada. Itu semua adalah buatan manusia supaya hidup ini berbudaya, beradab. Lah, wong belajar beradab kok gak lulus-lulus, ya keliru toh. Yang enak bertuhan. Saya itu belajar untuk bertuhan, artinya apa? Ya cinta kasih kepada semuanya. Dan saya membangun rumah ini, membangun Padepokan di Singosari yang sedemikian besarnya. Mungkin Mas Hendra
nggak percaya, tapi buktinya ada, adik saya masih hidup. Iya, luar biasa. Berarti secara eksplisit orang beragama belum tentu dia bertuhan dong. Belum tentu, masih berjalan untuk bertuhan ya. Oleh karena itu sudahlah. Tapi ya tetap baik. Tapi ya itu harapan saya segeralah lulus, karena titik terakhir peradaban manusia secara global ini kelihatannya ada gejala-gejala bacaan alam kok mengerikan ya, mengkhawatirkan gitu. Jadi gejala itu ada ya, Ram? Ya, ya itu tadi yang ikan-ikan di laut, termasuk ikan paus itu gelisah semua, dan ikan-ikan kecil itu semua penduara. Jadi orang-orang nelayan-nelayan itu yang di pinggir-pinggir pantai itu semua yang dapat ikan banyak sekarang itu. Dan binatang itu biasanya lebih peka. Lebih peka dari manusia tentang alam. Dan yang jadi memberikan saran ya ngurangi makan, ngurangi tidur ya, supaya selamat dari garu yang lewat itu tadi gitu ya, yang ya. Garu yang lewat. Dan itu tidak hanya yang Jati aja yang mengatakan, banyak sesepuh juga ya. Ya, makanya akhir bulan ini raja-raja kumpul di Bali, seluruh Nusantara ini. Saya juga berangkat ke sana nanti. Itu misinya apa? Mengalternatif ya, membuat alternatif solusi minimal mengatasi kalau sesuatu hal terjadi. Kerajaan besar atau kecil, termasuk kepala-kepala suku adat, umumnya itu yang masih dekat dengan alam dan rakyat. Yang tentang misteri hilangnya kerajaan Majapahit, tanggapannya bagaimana? Bagaimana? Tentang misteri hilangnya kerajaan Majapahit. Ya, Majapahit itu hilangnya itu kalau menurut hemat saya karena alam ya. Satu, yang kedua karena dialektika pemikiran manusia dan hukum alam. Hukum alam itu apa? Hitungan zaman itu sudah jelas. Hari ada 7, bulan 7 bulan. Wong Jawa nyebut pitonan. Ada pitung tahun windu. Ada 70 tahun rata-rata umurnya manusia. Ada 700 tahun. Mau tidak mau harus ganti zaman. Ya. Mau tidak mau harus ganti zaman. Majapahit pun sadar tahun 100 tahun itu sekitar 1400 berapa itu ya, Majapahit terakhir itu ya. Mau tidak mau zaman memang harus ganti ke zaman modern ini. Makanya dan Bung Karno sebenarnya sudah menggantikan bangsa ini menjadi bentuk kerajaan, meskipun namanya presidentil ya, presiden yang memimpin presiden, tapi punya perdana menteri. Nah, inilah yang tidak dikehendak oleh Barat. Dulu ada perdana menteri Juanda, ada perdana menteri ini, menteri inilah. Karena apa? Karena kalau perdana menteri yang melaksanakan dinamika politik salah, hak veto dari presiden itu ada. Kalau sekarang ini tidak ada, presiden memberi veto dianggap menentang haknya rakyat, hak asasi manusia dan lain sebagainya. Itu kan kacau itu. Ya untung kemarin itu ada peristiwa itu, TNI dan ABRI itu sikapnya tegas ya, mengabdi kepada keutuhan NKRI. Jadi cukup tanggap dan mengambil tindakan preventif sebelum menjadi puing-puing di Indonesia ini gitu. Banyak orang mengaku spiritual, tapi masih sering menganggap spiritual yang beda dengan dirinya itu keliru, salah, kurang jangkep, dan lain sebagainya. Padahal harusnya kan tidak begitu yang Jati. Ya syukurlah banyak orang yang menganggap dirinya spiritual. Paling tidak seseorang itu berusaha untuk berjalan dengan baik, hidup dengan baik. Tapi seyogianya kalau sudah berani menggunakan cap spiritual, itu tidak boleh melemahkan, menjelekkan, mengkonotasikan pihak lain itu belum spiritual. Karena apa? Nama saja spirit.
Spirit itu artinya jiwa. Jiwa manusia tidak sama. Kakek ini sekeluarga dengan istri kakek, dengan anak kakek, dengan cucu kakek, untuk mengangkat spiritual, kalau mengangkat Tuhan gitu ya, nggak sama kemampuannya. Ya, kalau misalnya ini misal loh ya, jangan dikonotasikan yang real. Misalnya Tuhan itu 100 kilo, ada yang kemampuannya cuma 10 kilo, ada 20 kilo, ada 5 kilo. Itu semua adalah kemurahan, ya. Dan itu harus disebarkan supaya tidak saling nuding. Itulah sebabnya Bung Karno menaruh sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi Tuhan itu hanya satu, hanya Esa, satu. Ya, ketuhanan itu semua menuju ke yang satu. Makanya bangsa ini harus dihimpun dengan baik supaya manusianya itu hidupnya layak. Untuk hidupnya layak harus ditata dengan sistem demos kratos atau demokrasi. Demos itu kekuasaan, kratos itu kerajaan. Demos itu adalah rakyat, kratos itu adalah kerajaan. Jadi rakyatlah yang berkuasa untuk menuju ke keadilan sosial.